Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiansyah dari kelas PJKR R1B NIM 210802 MK Landasan Pendidikan. Di sini saya akan membahas gerakan membangun kualitas pendidikan. Yang A, gerakan membangun kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranan di masa yang akan datang. Proses kita mengamati pengamatan bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya memperbaiki tingkat pendidikan penduduk setelah dilakukan melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang telah berhasil meningkatkan jumlah lulus SMP MTS per tahun secara signifikan dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari 2,78 juta orang pada tahun 1999 sampai 2000 menjadi 3,04 juta orang pada tahun 2003 sampai dengan 2004. Yang B, meningkatkan kualitas guru. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sasaran seniman adalah kualitas guru dan kualitas pendidikan guru. Sebagai usaha meningkatkan kualitas guru dan pendidikan guru telah dilaksanakan dengan berbagai bentuk pembaruan pendidikan, misalnya perkenalkan proyek perintis sekolah, pembangunan pengajaran dengan sistem modul pendekatan pengajaran dengan CBSA. Yang C, mengabaikan guru. Patut disayangkan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas guru dan pendidikan guru tersebut dilaksanakan berdasarkan pandangan dari luar kalangan guru ataupun luar pendidikan guru. Terlalu banyak kebijakan di bidang pendidikan yang bersifat teknis ambil dengan sama sekali tidak mendengarkan suara guru. Pengambilan keputusan yang menyangkut guru di atas seakan-akan melecehkan guru sebagai seorang yang memiliki kepribadian. Yang D, mentalitas dan vitalitas. Ada 3 kegiatan penting yang diperlukan oleh guru untuk bisa meningkatkan kualitasnya sehingga terus menanjak pangkatnya sampai jenjang ke pangkat tinggi. Yang pertama, para guru harus memperbanyak tukar pikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman, mengembangkan materi pelajaran dan interaksi sebagai peserta didik. Tukar pikiran tersebut bisa dilaksanakan dalam pertemuan jenis dengan kerja guru ataupun dalam seminar-seminar yang berkaitan dengan hal itu. Yang kedua, akan lebih baik kalau apa yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah yang dihadiri para guru adalah merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para guru sendiri. Dengan demikian, guru harus melakukan penelitian. Yang ketiga, guru harus membiasakan diri untuk mengkomunikasikan hasil penelitian yang dilakukan khususnya lewat media cetak. Untuk itu tidak bisa alternatif lain sebagai guru meningkatkan kemampuan dalam menulis laporan penelitian. E, standar profesional guru. Dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan disadari satu kebenaran fundamental, yakni bahwa kunci keberhasilan mempersiapkan dan menciptakan guru-guru yang profesional yang memiliki
kekuatan dan tanggung jawab yang baru untuk merencanakan pendidikan masa depan. Oleh karena itu, pengembangan kualitas guru harus dikaitkan dengan perkembangan karir guru sebagai pegawai baik negeri maupun swasta. Gambaran yang ideal adalah bahwa pendapatan dan karir dalam hal ini jenjang jabatan dan kepangkatan merupakan hasil dari peningkatan kualitas orang guru. Secara sistematis, pengembangan kesejahteraan ini memerlukan wadah dalam atau kelembagaan, bentuk kegiatan, mekanisme, standar profesional, pertis. G. Dimensi pengajar. Proses transfer pengetahuan atau sering dikenal dengan istilah proses belajar mengajar (PMB) memiliki dua dimensi. Yang pertama, aspek kegiatan siswa. Apakah kegiatan yang dilakukan siswa bersifat individual atau bersifat kelompok? Yang kedua, aspek orientasi guru atas kegiatan siswa. Apakah difokuskan pada individu atau kelompok? Pada materi ini saya akan membacakan kesimpulan. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranan di masa yang akan datang. Dalam proses belajar mengajar, apa yang dilakukan memiliki 4 aspek, yakni yang pertama, menyampaikan informasi, yang kedua, memotivasi siswa, yang ketiga, mengontrol kelas, yang keempat, mengubah sosialisme argumen. Materi yang kedua yakni A. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Adanya internet membuka sumber informasi yang tadinya susah diakses. Akses terhadap sumber informasi bukan menjadi masalah lagi. Perpustakaan harganya adalah internet meningkatkan proses di Indonesia untuk mengakses perpustakaan di Amerika Serikat berupa digital library. Telah banyak cerita tentang pertolongan internet dalam penelitian atau tugas akhir. Manfaat internet bagi bidang pendidikan di Indonesia antara lain: yang pertama, akses ke perpustakaan; yang kedua, akses ke pakar; yang ketiga, melaksanakan kegiatan kuliah secara online; yang keempat, menyediakan layanan informasi akademik suatu institusi pendidikan; yang kelima, menyediakan fasilitas mesin pencari data; yang keenam, menyediakan fasilitas diskusi; dan yang ketujuh, menyediakan fasilitas direktori, alumni, dan sekolah. A. Kendala di Indonesia. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, proses transformasi teknologi, infrastruktur komunikasi, perangkat hukumnya yang mengaturnya masih belum tersedia di masa berbagai mahal tempat harapan di Indonesia. Jasa
disanderakan dengan perkembangan komunikasi yang semakin canggih dan semakin murah. Ada 6 alasan mengapa sampai saat ini masih ada sejumlah guru yang belum menggunakan media komputer dan TIK. Yang pertama, menggunakan media itu repot. Dan yang kedua, media itu canggih dan mahal. Ketiga, tidak bisa menggunakannya. Yang keempat, media itu hiburan sedangkan belajar itu serius. Dan yang kelima, tidak tersedia media di sekolah dan kebiasaan menikmati bicara. C. Mengapa guru perlu media pembelajaran? Mungkin kita pernah menghadapi kesulitan dalam menjelaskan suatu materi pelajaran kepada murid, misalnya kepada siswa SD kelas awal, atau kita ingin menjelaskan tentang kereta api kepada murid yang jarang terlihat, atau kita ingin menjelaskan tentang apa itu pasar terapung. Berikut ini adalah beberapa yang mungkin kita akan lakukan. Jadi, mengapa guru tidak menggunakan media? Menggunakan media itu repot. Mengajar dengan menggunakan media perlu persiapan, apalagi kalau media itu semacam OHP atau video, karena perlu mengembangkan listrik lagi. Guru sudah repot dengan menulis persiapan mengajar, jadwal padat seperti urusan di rumah. Demikian kurang lebih alasan sering dikarenakan pada guru. Padahal kalau sedikit saja mau berpikir dari aspek lain, yaitu dengan media pembelajaran akan lebih efektif, alasan repot itu akan hilang. Kesimpulan materi yang kedua, manipulasi pengelolaan dan pemindahan informasi dari pengiriman ke penerimaan, sedangkan arti teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan itu sendiri berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyediakan program pendidikan. Menyiapkan program pendidikan, alasan mengapa teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dunia pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.